Hai Hai guys, guys, masih di Items informasi ke teman-teman milenials. Masih semangat ya, walaupun kita bahasnya ini masih horor-hororan Horor. gitu. Jangan takut guys, jangan takut. guys. Ada Alfi sebagai pawang dari semua Waduh, hantu. tidaklah, aku adalah seorang pahlawan yang akan menanti cintamu padaku. Iya apaan sih? Iya. Nah, segmen ini guys kita bakal bahas tentang rumah-rumah yang horor yang pernah Dijadikan slide dijadikan film ya? Iya, slide film. Jadi rumah-rumah horor ini pernah dijadikan tempat untuk Film layar lebar. Film layar lebar yang horor juga genrenya gitu. Oh ini mungkin biar ini ya Nuke ya, feel-nya dapet ya. Aktornya juga bisa merasakan emang kehororan tersebut. Iya, Jadi iya, iya. aktingnya tuh totalitas. Totalitas. Ya nggak sih Nuke? Bener-bener. Mau nggak jadi aktor film horor, tapi harus ke tempat itu. Nanti dulu deh Nanti ya. dulu ya. Nanti dulu ya. Iya kan? Karena nanti ada pengalaman Nuka pernah Alfi membawakan satu program seperti itu kemasukan saya. Tak bisa saya. Oh Jadi gitu. sekarang Tak kayak bisa. agak-agak menolak Menolak. Trauma. daripada ya kan gitu. Oh gitu. Nah ini yang pertama nih balik lagi nih ke rumah horor. Ini siapa yang nggak tahu sih film Pengabdi Setan? Nah ini Rumah Tua Pangalengan, adanya di Lembang. Oke. Nah ini dijadikan tempat syuting film Pengabdi Setan. Nonton gak film? Aku kan tadi aku bilang aku Aku nggak suka nonton. film horor. Aku nonton itu karena penasaran waktu itu euforianya kan film Pengabdi Setan ini lumayan ya. Jadi kayak penasaran kayak apa sih gitu. Nah ini rumah yang dijadikan rumahnya si ibu. Yang ada di Oke. ya kan Pengabdi Setan. Nah rumah ini ada di Pengalengan. Memang lokasinya juga sebenarnya rumah itu udah lama dikosongkan Alfi. Oke. Jadi memang benar-benar kayaknya udah serem bawaan ya. Nggak Serem sih, apalagi ya ini ada Ghost Photography Community yang memang mengekspos kediaman tersebut dan menemukan fakta-faktanya kayak ada penampakan bau dan suara-suara yang nggak jelas gitu Nuke. Sekarang pun ada penampakan di sebelah saya. Ini coba Nuke ngaca dulu. Anda itu lebih horor. Iya. Kita sama-sama Udah kayak horor. Nyi Roro Kidul belum saya hijau-hijau. Iya kan? Aku udah kayak kolor hijau. Sudah belum? Puas kalian? Karena dia objek sih ya, objek tersakiti, objek bulian kita guys gitu. Apalagi ini temanya horor ya sudah gitu. Jadi makin pas Tapi aku pembahasannya. khawatir kalau aku jadi kolor hijau. Kenapa? Mereka suka. Karena kamu sakti gitu pakai kolor hijau. Seorang Alfi memakai kolor hijau. Ya Allah. Tapi itu jijik ya. Iya saya geli gitu. Kita malah jadi, polisi 911 gitu. Kenapa ini Animal bulu kuduk? control. Bulu kuduk merinding gitu. Kenapa? Nggak tanya, oh kolor hijau gitu. Terus yang selanjutnya. Ya, selanjutnya ada rumah Flattermans yang ada di Semarang. Nah ini juga sempat dijadikan Iya. Buat film Susana. tempat film Susana ya, beranak dalam kubur. Ini bangunannya memang kayak masih bangunan-bangunan Belanda gitu. Persis kalau kita ke Semarang, ke kota lamanya itu. Oh iya. Ya kan bangunannya masih kayak rumah-rumah peninggalan kolonial Belanda. Nah ini kayak gini. Mungkin karena ini kali ya Nuke ya, rumah-rumah itu kayak emang nggak dihancurkan, malah dilestarikan jadi hawa-hawa yang di situ tuh tetap hidup History gitu loh. atau sejarah dari mungkin dulu masih zaman penjajahan ya kan yang mungkin kita nggak tahu ada historinya apa gitu. Apalagi penjajahan kan banyak Bener. orang-orang yang meninggalnya begitu Alfi. Berarti kalau rumah-rumah lama yang di Eropa tuh kan mereka kan dilestarikan lagi tuh. Jadi bentuk-bentuknya kayak bentuk-bentuk bangunan lama tapi kayak di furnish lagi. Apakah itu mereka ada hantu-hantunya juga? Kayaknya kalau berbicara soal makhluk tak kasat mata bukan hanya di Indonesia ya. Semuanya ya Nuka Semuanya ya? memang ada, cuman mungkin tergantung kepercayaannya aja dan bentuk rupanya kali ya. Beda-beda, kita nggak tahu nih apakah di Eropa kita bisa menemukan kuntilanak seperti di Apakah Indonesia. kuntilanaknya itu blonde? Ataukah di Eropa kita menemukan kolor hijau seperti rupanya Alfi. Yang tadi Alfi bilang kamu Mungkin mirip. kolor hijaunya dia itu six pack kali ya, kan bule biasa ini suka nge-gym. Suka nge-gym Yuka. Iya. Bisa jadi
beda lah Nuka kan Iya, kolor iya, hijau iya, Indonesia dan luar negeri. Kalau kamu kan kolor hijaunya nanti nggak six-pack, Oh, gitu. perutnya buncit Oh, makin six lama. fat berarti aku. Iya, iya, iya begitu ya. Itu kalau Ah, ya Alfi. sudahlah. Ya kalau di tadi yang bahas rumah nomor 2 itu di Iya, iya. Di Semarang. Oh iya di Semarang. Semarang ini rumah peninggalan kolonial Belanda. Jadi bangunannya pun masih ciri khas zaman-zaman Kota Tua Belanda. juga ada Iya. kan? Iya. Nah kalau di Semarang di Kota Lama Oke, gitu. Kota Lama. Oke, selanjutnya nih ada ini balik lagi ke Jogja. Di Jogja. Ini lebih serem lagi sih. Rumah keluarga tak kasat mata. Oh. Aku baca sejarahnya ini serem sih. Karena dulu ternyata yang punya rumah ini, sebelum akhirnya rumah ini sekarang suka disewakan jadi kantor. Rumah ini dulu ditinggalin oleh satu keluarga yang memang mereka memakai pesugihan. Jadi katanya gudang bagian belakang rumah ini sampai sekarang nggak bisa dibuka. Walaupun udah panggil ahli kunci gitu Alfi. Nah gitu. Nggak ada yang bisa buka karena di situ dulu katanya tempat pemujaan si yang empunya rumah untuk pesugihannya itu. Dan akhirnya semua keluarga yang ada di rumah itu meninggal secara mengenaskan. Wow. Pesugihan tuh Agak-agak kayak merinding ini ya bahas beginian banyak-banyak ya. kayak mereka melakukan hal-hal yang kayak tumbal. Iya, dan atau pada akhirnya pakai menjadi boneka-boneka tumbal voodoo gitu. Bisa keluarga jadi. itu sendiri yang punya rumah. What? Gitu. Tapi anehnya kok tadi kamu bilang itu masih dijadikan perkantoran sih? Iya, karena ini Itu harus bertanya-tanya kantor itu. Apakah dia ingin berkantor sambil ya mungkin kan pada awalnya nggak ada yang tahu sejarahnya tentang rumah itu gitu. Mungkin kondisi rumahnya juga masih layak pakai gitu kan. Oke. Dan akhirnya sekarang dijadikan perkantoran. Ya, ini pun ceritanya diangkat dari salah satu yang kerja di situ. Waktu itu ramenya di Kaskus cerita ini diangkatnya. Oke. Gitu. Dia dulu pas kerja di situ sering ngalamin gangguan yang ngelihat perempuan cantik tapi berdarah-darah gitu. Ada yang berupa pocong juga, ada yang berupa kuntilanak merah juga. Hah, nggak kebayang lah makhluk apa aja yang di situ ya. Gitu, Pokoknya banyak Mas, banget. itu Aduh kerja di guys, situ. seandainya kalian kerja di situ, kalian apakah langsung goit atau mau Dan merasakan kalau kata Sampai. paranormal di daerah sana yang pernah melihat langsung atau penasaran, emang ada apa sih sebegitunya rumah ini kok kayaknya serem banget gitu. Dan katanya memang penunggu atau makhluk gaib yang ada di situ tuh bener-bener mereka tuh kekuatannya besar gitu. besar ya? Karena pesugihan itu tadi mereka kayak masih nyari tumbal gitu. Sedangkan keluarga yang udah di situ tuh udah meninggal Yang nggak semua ada gitu. Wah, Padahal pokoknya kalau jangan lihat sampai dari inilah luar ya. sih rumah itu memang Biasa kalau aja. lihat di foto gitu ya B aja, memang aja. masih layak huni Cuma banget gitu. sejarahnya. Nah ini juga kayak kita belajar ya kalau seandainya kita pengen beli rumah tuh harus tahu juga sejarah rumah itu. Ya, tapi Kadang kan takut kadang mungkin kayak agen-agen properti ditutup-tutupi mungkin gitu ya. bukan ditutupi atau mungkin ya mereka benar-benar nggak tahu gitu. Next Iya. ini ada ini rumah kentang di Bandung. Ya, Bandung juga banyak nih lokasi-lokasi kayak Yang horor-horor gini tempat-tempat ya. horor tuh di Bandung banyak. Nah, ini salah satunya ada Rumah Kentang Bandung. Rumah kentang Bandung. Iya, Nah ini disebut rumah kentang Bandung karena di situ tuh apa ayo? kejadiannya Apa? ketika seorang ibu merebus kentang. Enggak. Anaknya meninggal ya. Jadi ada dua versi, ada dua versi cerita. Kalau Anaknya yang masuk ke rebusan pertama, itu. katanya anaknya yang balita itu pas ibunya lagi lagi merebus, masak. ibunya nggak ngeliat kan. Heeh. Masuk, tapi versi yang kedua jadi dendam si pembantu. Karena kesel jagain anak katanya nakal. Saking nakalnya saat ibunya ngerebus kentang dan ibunya tinggal sebentar, anak itu dimasukkan. Gitu. Jadi katanya kalau pernah ada beberapa yang lewat situ gitu, nyium bau kentang tapi kentangnya kentang busuk gitu. Suka diliatin juga hantu anak kecil yang mukanya rusak. Nah, ini ada juga nih yang kelima, rumah ambulan Bahu Reksa. Rumah. Pernah dengar gak? Belum. Kayaknya enggak. Kalau dari mimik wajahnya nggak pernah dengar. Aku tuh menghindari sebanyak mungkin kayak menepis cerita-cerita horor. Tidak. Hidupku itu penuh dengan komedi. Aku ingin yang lucu-lucu aja. Nah, jadi kalau rumah ambulan Bahu Reksa ini kan tahu sendiri daerah Bahu Reksa itu agak sepi ya, gitu kalau Bandung. Nah, ambulans ini katanya dulu yang bawa si pemilik rumah di Jalan Bahu Reksa ini meninggalnya karena kecelakaan yang tragis. Tragis. Sekeluarga meninggal dan katanya diangkut sama ambulans yang sekarang ada di rumah itu.
Oh, berarti ini ya yang ada ambulan sering mondar-mandir gitu ya? Belum ada Jadi tuh sendiri, heeh, kalau malam katanya suka tahu-tahu keluar, nggak ada pengemudinya jalan sendiri gitu. Atau berubah posisi, tadinya parkir mungkin melintang jadi kayak parkir paralel gitu kan, iya tiba-tiba bisa ada kang beda. parkir minta 2.000 Iya bisa beda gitu. ternyata Kayak di itu ya, kita kalau ke supermarket nggak ada nih tukang parkir. Gua kabur, nggak lama prit, nggak tahu dia muncul dari mana. nah itu sama seperti ini Iya, ya, seperti cerita ternyata horor. tukang parkir termasuk horor juga Nah itu ya. dia, Iya iya suka iya. suka datang tidak Tidak tahu dia sembunyi di mana. Kadang udah lihat kanan kiri kan gitu, nggak ada nih. emang Jalan. horor ya kalian Pas ini kita ya. mundur dia ada di belakang. Horor. Horor, itu lebih horor kayaknya dibanding ambulan ini ya kan. Yang katanya nggak pernah bisa dipindahkan Alfi dari perkarangan rumah ini. Susah ya walaupun udah dipanggilkan ahli-ahli spiritual gitu Udah tetap katanya aja. udah berhasil dipindahkan, tahu-tahu ada di situ lagi. Emang tempat ngetemnya di situ Ya, kali Neke ya. sampai pada akhirnya ya udahlah gitu. Begitu katanya sih ya sejarah yang saya baca Alfi. Oh mungkin kalau teman-teman yang tinggal di Bandung pernah nggak ngelewatin daerah situ? Ya, bahu reksa situ. Experience sendiri ya Kira-kira kan? memang gimana sih bentuk ambulansnya? Kalau dilihat dari foto sih emang udah tua banget ya, Oh kayak gitu. udah nggak kerawat gitu. Sempet dimodif nggak? Ini lagi nih modif apaan? Ya kan siapa tahu kan di dunia Nyata sama dunia itu iya, beda gitu. ya kan kayak Pimay Iya, Red iya. gitu kan. Iya, iya, Neke. iya. Boleh juga idenya. Kalau saya tantang kamu ke bahu reksa, modif itu ambulan gimana? Berani? Oh tidak, saya mendingan ke Payah. Alfi payah. Alfi aku payah. cupu banget sumpah nggak suka. Cupu banget dia, cupu Nggak dia. suka horor-horor. Katanya sih mirip Nggak kolor suka. hijau ya, tapi takut dia. Ya udah guys, itu tadi ada 5 rumah yang kita udah bahas. 5 rumah horor di Indonesia yang pernah dijadikan tempat untuk syuting film. Bener. Kira-kira dari 5 tempat itu, kira-kira kalau kalian ingin Berkunjung? berkunjung, Penasaran? volunteer, yang mana yang pengen kalian kunjungin dan paling kepo untuk cross check mungkin Iya. kefaktaannya. Mungkin uji nyali di Uji sana. nyali di sana. Nah, Ya kira-kira kan kita boleh bagi-bagi pengalamannya, share pengalamannya kalau kita sih ntar dulu ya guys. Kita Iya, cuman nyampein cerita aja dulu. siapa tahu ada yang penonton kita yang memang adrenalin ghost hunter gitu. Ya kan tadi aku bilang uji nyali. Iya. Seperti sekarang kan banyak YouTubers kayak gitu kan. Oh, banyak banget dijadiin Jalan-jalan. konten Iya, gitu ya. Iya, jadiin konten kayak gitu. Ya, gimana kalau kalian pernah kayak gitu atau mungkin punya pengalaman yang lain yang lebih horor dibanding yang kita ceritakan tadi, boleh di-share. Bisa di YouTube, bisa di Iya. Instagram kita, ya kan? Facebook juga ada. Cuman kayaknya kalau horor-horor gitu dijadiin konten, ini makhluk halus kayaknya nggak ada harga dirinya Nuke ya. Dijadikan kayak gitu, dijadikan Dibuat- bahan-bahan olokan ya, Dibuat hiburan bercandaan masyarakat. gitu ya, Iya dibuat kan? bercandaan gitu. Cuman di Indonesia ya, Indonesia ya Makhluk. benar-benar. makhluk goib dijadikan Ya, bahan sebagai lelucon. konten. Tidak Tapi- ada harga dirinya. Iya benar-benar. Tapi ya kira-kira ada cerita horor apa lagi setelah ini? Nah guys, tahan dulu, tahan karena kita masih akan balik lagi dengan Cerita horor yang lebih menarik, benar banget. Pokoknya tetap di Items informasi ke teman-teman milenial.